Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan atau yang disebut BP2BT. BP2BT merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau melalui kredit pembiayaan bank pelaksana. MBR yang sudah menabung minimal 2 juta rupiah berkesempatan mendapatkan bantuan dana sampai dengan 40 juta rupiah. Bantuan ini dapat digunakan sebagai tambahan uang muka untuk pembelian rumah atau sebagian biaya pembangunan rumah pertama secara swadaya. BP2BT terdiri dari 3 komponen, yaitu pertama, dana masyarakat, kedua, dana BP2BT, dan ketiga, kredit pemilikan rumah melalui perbankan. Dana masyarakat minimal sebesar 1% dari harga jual rumah atau rencana anggaran biaya pembangunan rumah. Sebagian dana masyarakat tersebut berasal dari tabungan dengan saldo minimal sebesar 2 hingga 5 juta rupiah. Jumlah bantuan yang diterima oleh MBR dalam program BP2BT ditentukan dengan nilai indeks sebesar 45% dari harga beli rumah dengan catatan besaran bantuan maksimal 40 juta rupiah. Kredit kepemilikan rumah atau KPR bank pelaksana lebih besar atau sama dengan 50% dari pokok pinjaman. Kelompok sasaran merupakan MBR perorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri dengan batasan penghasilan tertentu dengan status pekerjaan sebagai pekerja formal atau informal. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah kartu tanda penduduk, akta nikah bagi yang berstatus suami istri, mempunyai penghasilan tabungan minimal 6 bulan dengan saldo minimal antara 2 sampai 5 juta rupiah, nomor pokok wajib pajak, SPT pajak penghasilan, belum pernah mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah pusat, belum mempunyai rumah. Syarat, surat keterangan belum memiliki rumah dari Kades atau lurah setempat, dan memiliki lahan atau rumah satu-satunya yang rusak total untuk pembangunan rumah swadaya. Zonasi wilayah BP2BT terdiri dari zona 1 meliputi wilayah Sumatera, Jawa selain Jabodetabek, dan Sulawesi. Zona 2 meliputi Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku dan Jabodetabek. Zona 3 meliputi wilayah Papua. Batasan penghasilan berdasarkan tipe rumah yaitu Zona 1, 6 juta untuk rumah tapak dan swadaya, 7 juta untuk rumah susun. Zona 2, 6 juta untuk rumah tapak dan swadaya, 7,5 juta untuk rumah susun. Zona 3, 6,5 juta untuk rumah tapak dan swadaya, 8,5 juta untuk rumah susun. Batasan nilai rumah untuk zona 1 berkisar antara 150,5 hingga 156,5 juta rupiah untuk rumah tapak, 262,8 hingga 342 juta rupiah untuk rumah susun, dan 120 juta rupiah untuk rumah swadaya. Zona 2 berkisar antara 164,5 hingga 168 juta rupiah untuk rumah tapak, 266,4 hingga 345,6 juta rupiah untuk rumah susun, dan 120 juta rupiah untuk rumah swadaya. Zona 3 berkisar antara 219 juta rupiah untuk rumah tapak, 385,6 hingga 565,2 juta rupiah untuk rumah susun, dan 155 juta rupiah untuk rumah swadaya. Bantuan yang diterima oleh MBR dalam program BP2BT ditentukan berdasarkan nilai indeks tertentu terhadap harga jual rumah atau besaran RAB dan tidak boleh melebihi batasan maksimal dana BP2BT untuk setiap kelompok penghasilan. Masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah akan memperoleh bantuan dana yang lebih besar. Semakin tinggi penghasilan, maka saldo tabungan minimum yang harus disiapkan oleh masyarakat semakin besar. Namun, bantuan maksimal yang berhak diterima semakin kecil. Tipe rumah yang layak difasilitasi oleh BP2BT terdiri dari rumah baru yang dibangun oleh pengembang baik tapak maupun susun,
dengan luas lantai 21-36 meter persegi dan harus memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan, keandalan, dan kenyamanan yang dibuktikan dengan sertifikat layak fungsi. Rumah baru yang dibangun secara swadaya dengan luas lantai 36-48 meter persegi di atas tanah seluas maksimal 200 meter persegi. Pembangunan rumah baru dapat dilakukan di atas kafling tanah matang atau pengganti rumah rusak total. Rumah swadaya juga harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara garis besar, penyaluran dana BP2BT diawali dengan penetapan penerima manfaat dan dilanjutkan dengan pencairan bantuan. Alur proses penetapan penerima manfaat BP2BT dalam rangka pemilikan rumah maupun pembangunan rumah swadaya terdiri dari penyiapan tabungan dan kelengkapan persyaratan oleh pemohon ke bank pelaksana secara langsung atau melalui bantuan TPP. Penyiapan fisik bangunan rumah dan dokumen pemberkasan pemohon oleh pengembang dan manajemen konstruksi atau konsultan pengawas. Pengajuan oleh pemohon. Penyiapan fisik bangunan rumah oleh pengembang dan manajemen konstruksi atau konsultan pengawas. Verifikasi dan wawancara oleh bank pelaksana. Pengujian oleh Satker dan penetapan penerima manfaat oleh Satker. Proses penyaluran dana BP2BT. Penyiapan tabungan dan persyaratan oleh pemohon. Pengajuan permohonan BP2BT kepada bank pelaksana, verifikasi kelayakan pemohon dan perhitungan besaran bantuan oleh bank pelaksana, pengujian usulan bantuan termasuk pengecekan fisik oleh Satker dan penetapan penerima manfaat oleh Satker. Alur proses pencairan dana BP2BT dalam rangka pemilikan rumah terdiri akad kredit dengan bank pelaksana yang sudah dilengkapi dengan dokumen surat keterangan layak fungsi dari manajemen konstruksi atau konsultan pengawas. Pencairan bantuan dana BP2BT dan pemanfaatan rumah. Alur proses pencairan dana BP2BT pembangunan rumah swadaya terdiri dari akad kredit dengan bank pelaksana, pencairan dari bank pelaksana yang digunakan untuk pembangunan rumah secara bertahap dengan didampingi oleh tenaga fasilitator, pencairan bantuan dana BP2BT dan kredit tahap akhir untuk menyelesaikan pembangunan rumah dan pemanfaatan rumah. Peran dan tugas pemangku kepentingan. Pemerintah pusat bekerja sama dengan bank pelaksana yang bertugas memfasilitasi tabungan, melakukan verifikasi terhadap pemohon, menyediakan kredit atau pembiayaan dan penyaluran dana bantuan. Bank yang sudah bekerja sama dalam penyaluran dana BP2BT terdiri dari Bank BTN, Bank BTN Syariah, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Jateng, dan Bank Jatim. Pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten atau pemerintah daerah kota dalam memfasilitasi penyediaan perizinan IMB. Masyarakat yang ingin mengikuti program perlu menyiapkan tabungan dan kelengkapan persyaratan lainnya. Pengembang berperan membangun rumah sesuai ketentuan yang berlaku. Ayo menabung untuk memiliki rumah.